Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umarul Janah dari kelompok 7 dengan NIM 201190469. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal yang berjudul Problems of Learning English in the Era of Pandemic COVID-19 at MTSN Sorong. Langsung saja ke abstrak. The current situation makes educational units to carry out learning at home by utilizing existing technology. The study aims to find out and dig deeper into the problems faced by students when learning English during the COVID-19 pandemic. At MTSN students in Kota Sorong, the research used a descriptive qualitative approach. This research was conducted at MTSN Kota Sorong involving 9F grade students. This study also used data triangulation to test the validity of the data by combining observation, interviews, and documents as data collection instrument to obtain data for sources. The results of this interview and documents The results of this study are the views and experience of students against obstacles during the English learning process during the COVID-19 pandemic using Google Classroom as a support for student learning at home. This study also found obstacles in the internet network and the environment used as a learning place that did not support learning during the COVID-19 pandemic. Kemudian untuk kesimpulan, the purpose of this study is to find out how difficult it is for students to learn English in the midst of the current COVID-19 outbreak, which makes them obligated to study at home to avoid crowds that can increase the transmissions of COVID-19. In addition to this pandemic, students must be adept at utilizing existing technology to help learn in online classrooms. In order to take courses class, students have to leave the house to look for internet research, to be able to access courses, learning, and even read boards, to use Wi-Fi in order not to miss lesson. Based on the data obtained from the participants, they prefer to study at school rather than at home. If learning is done face-to-face, students can interact actively with fellow students and teachers, good at working together to learn, complete projects, to playing and joking after receiving learning material that makes them not bored quickly. And 60 experience by students in learning English also face obstacles during online class, because when they are at home they are more lazy and less motivated, so that the material presented by the teacher is not conveyed properly. The tests given to students are more than offline class. Smartphone are some things error with uploading text and unstable network. This makes them happier and more comfortable learning English at school than at home. The last factor that hinders students today is that not all students get internet packages from the government, so they have to spend on Wi-Fi to be able to take part in online learning. The research will make some recommendation based on the above mentioned findings. This suggestion perhaps will be valuable to readers, particularly students and future research. This research is expected to help students in improving their online learning skill
by examining the shortcomings that exist in online learning through the Google Classroom application. It is then updated to meet the needs of each student. According to the research, the following research can observe qualitative approach. For additional information on how to get more in-depth information about the issue that students encounter when studying English online, we caution more students from diverse generation. Future research will be able to apply quantitative approach. Seperti apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa jurnal ini berjudul Masalah Pembelajaran Bahasa Inggris di Era Pandemi COVID-19 di MTSN Sorong, di mana penulis tersebut adalah Miftahul Fadlik Dabamona dan juga Mawaddah Rahayamta. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris selama pandemi COVID-19, dan juga yang kedua mengetahui pemanfaatan teknologi selama pembelajaran berlangsung. Untuk pendahuluan dari jurnal ini adalah di mana pendidikan di Indonesia menghadapi situasi yang mengerikan karena jumlah korban COVID-19 meningkat secara dramatis sepanjang tahun. Pada saat yang sama, pemerintah telah menetapkan beberapa protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, termasuk dengan jarak sosial untuk mengurangi kontak manusia ke manusia atau manusia satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini mengakibatkan juga terbatasnya pembelajaran tatap muka tradisional di sekolah, dengan administrator sekolah diminta untuk melakukan pertemuan atau pembelajaran secara virtual atau pembelajaran secara jarak jauh. Nah, situasi saat ini mendorong satuan pendidikan untuk melakukan transisi dari proses belajar yang mulanya mengajar menggunakan tatap muka atau melaksanakan dengan tatap muka antara guru dengan siswa, kemudian mengalihkan pembelajaran ke pembelajaran online atau pembelajaran daring. Pembelajaran online yang sedang berlangsung saat ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan, khususnya bagi siswa yang saat ini sedang belajar online di MTSN Sorong, salah satunya kawasan pendidikan Kota Sorong. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif, di mana upaya untuk memahami dan juga menjelaskan makna interaksi perilaku manusia dalam kondisi tertentu dan juga perspektif peneliti. Nah, fitur alami dari metode kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi subjek tentang pengalaman belajar bahasa Inggris mereka. Kemudian para peneliti memilih strategi ini karena keuntungan menggunakan lingkungan naturalistik tanpa intervensi atau manipulasi faktor. Nah, lokasi dari penelitian ini adalah MTSN Kota Sorong, Ramu Selatan, Kecamatan Sorong, Manoy. Hasil dan diskusi dari jurnal ini adalah di mana seperti yang saya katakan tadi, peneliti menggunakan metode observasi, pencatatan, dan wawancara siswa di MTSN Kota Sorong untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kualitatif, di mana yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan tentang orang atau kegiatan yang telah dilihat oleh sang peneliti. Untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui betapa sulitnya siswa belajar bahasa Inggris selama wabah COVID-19 saat ini yang memaksa mereka untuk belajar di rumah untuk menghindari populasi yang dapat meningkatkan penularan COVID-19. Di luar pandemi ini, siswa juga harus mahir memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu kelas online tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan.
Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.